Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang utama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita semua, terutama nikmat Islam dan iman, dan hendaknya kita pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya syukur itu untuk dirinya sendiri, ya. Maka hendaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya untuk senantiasa ya beribadah kepadanya, apalagi masih di bulan-bulan haram, yaitu di bulan Zulqa'dah, dan kita akan masuk di bulan Zulhijjah, ya. Bulan-bulan yang agung yang kaum muslimin banyak melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita agungkan syiar-syiar dalam agama kita dalam beribadah kepadanya, ya. Dan salat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada warganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga mengucapkan terima kasih kepada DKM Al-Huda yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa pertama bersilaturahim, ya. Bersilaturahim sebagai seorang muslim, ya. Karena bagaimanapun setiap orang muslim dan orang beriman adalah bersaudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Hanya saja orang beriman itu bersaudara. Ya, maka saya ucapkan terima kasih. Dan yang kedua juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Korcam, ya, yaitu Ustaz Andri yang telah memberikan kesempatan kepada saya dari Juleha untuk berbagi sharing, ya, berbagi bersama kita belajar mengurang muroja. Karena pada asalnya kita banyak orang-orang yang sudah belajar tentang penyembelihan, ya, maka kita mengulang kembali. Karena al ilmu bil muroja, ilmu itu dengan banyak mengulang, sharing, insyaallah kita dapat manfaat dari ilmu tersebut. Kesempatan malam ini kita akan sharing tentang manajemen kurban, ya. Manajemen kurban yang mungkin 2 pekan lagi kita akan melaksanakan kurban, ya, di DKM maupun di pribadi, rumah, ataupun ada yang di perkantoran, ya. Maka ketika kita udah siap punya ilmu, ya, terutama ilmu penyembelihan, maka ini modal yang utama, ya. Karena para ulama mengatakan, salah satu Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amali, ya. Ilmu itu sebelum kita berkata dan berbuat, penting ilmu banget, ya. Saya sendiri sebetulnya masih mempelajari tentang juru sembelih halal, ya. Karena awalnya adalah tuntutan, ya. Tuntutan dari apa? Tuntutan dari saya di lingkungan, ya. Sama di sini saya berdekatan dengan musola, ya, menjadi jamaah. Kemudian ketika tokoh-tokohnya nggak ada, sudah meninggal, siapa lagi nih mau menjadi sembelihnya, ya. Ya, maka terus belajar dan terus belajar, akhirnya alhamdulillah Allah mudahkan
sampai sekarang bisa menyembelih dan membantu orang untuk menyembelih ya, hewan kurban. Dan ini awalnya ya. Dan alhamdulillah dengan nikmat tersebut ya, yang paling utama adalah senang aja membantu ya. Kalau nyari profit tentang pendapatan mungkin jauh dengan orang yang kerjaan mana ya. Maka niatkan yang pertama kali ketika kita belajar sembelih halal ini, untuk kita niatkan beribadah pada Allah. Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya. Salatlah dan berkurbanlah karena Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kan niatkan apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita insyaallah dapat pahalanya. Dan Nabi SAW juga mengingatkan, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Maka seseorang akan mendapatkan dari niat yang dia telah lakukan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke manajemen kurban, kita akan sedikit melihat apa saja kesalahan-kesalahan dari yang ada di lapangan ya, dalam penyembelihan hewan kurban. Ada yang sadis, ada yang menjadi musibah. Ini bisa jadi cerminan buat kita nih ya, cerminan bagaimana seorang juru sembelih halal nggak mudah, harus punya ilmu, dan juga kita menjaga diri juga, safety tentang penjagaan diri kita agar kita nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita bisa melihat dulu beberapa video yang akan kita lihat dulu. Ini video yang sangat sadis. Wah, masya Allah, ini sangat sadis sekali nih ya. Oh, nggak tambah. Oh, lihat. Ya, tembus. Oh. Kebanyakan dari penjagal dari yang ada di masyarakat kita ya. Baik, ini masya Allah ya. Kira-kira baca doa nggak kira-kira itu penyembelihnya kira-kira? Langsung tebas ya, Ma. Ini sangat sadis sekali ya. Dan ini nggak boleh ya, bagi juru sembelih halal tidak boleh melakukan hal yang demikian. Baik. Apalagi tadi yang terakhir harus dapat tadi dia sambil menjilat darah hewan sembelihnya. Ini juga kan darah hukumnya haram bagi kaum muslimin ya. Nggak boleh, ad-dam itu dilarang oleh agama kita. Kita juga bisa melihat lagi video yang lainnya. Di sini kan suaranya, sini suaranya, tapi lari sini, masuk sini kan, ada di sini. Baik, itu upahnya nggak seberapa tapi sakitnya lumayan. Ya. Jadi perlu hati-hati dalam penanganan hewan kurban ini ya. Jadi diusahakan kita jangan terlalu dekat sekali dengan hewan kurban itu, termasuk dengan kakinya ya.
Jadi pun kalaupun mengikat harus hati-hati. Ya, ini juga ada video yang lainnya. Baik, jadi diusahakan kalau kita berdiri, kalau bisa jangan dekat dengan sapinya ya. Diusahakan kita jauh, jangan sampai megang kaki sapinya tadi ya, bahaya sekali. Ini diusahakan untuk kita menjauh dari sapi tadi. Kalau sudah diikat ya sudah, dari jauh saja, tidak perlu dipegang kakinya. Dan ini lebih bahaya lagi yang ini ya. Sapinya aja dari awal sudah susah untuk dipegang ya. Baik. Baik, itu beberapa cuplikan dari video yang kita lihat bagaimana ya ketika kita menyembelih hewan kurban ini ya perlu hati-hati. Ya, perlu hati-hati, dan bukan hanya yang kita jaga hewan sembelihannya, tapi diri kita juga yang menyembelihnya pun harus berhati-hati. Jadi jangan sembrono, apalagi tadi sampai seperti jongkok ya, turun, itu bahaya sekali itu. Jadi sasaran tendangan sapi ya. Maka pada malam ini kita sedikit belajar tentang bagaimana manajemen tentang kurban ya. Baik. Ini juga ada cuplikan dari kita bisa melihat video ini, bagaimana video ini Masya Allah ya, sapinya dijatuhkan jauh di tempat, mau dipotongnya pun harus digeret jauh juga ya. Dan ini kasihan kepada hewan kurbannya ya. Jadi hendaknya kalau ingin menyembelih itu ya didekatin dengan tempat di mana dia mau motongnya. Jadi jangan seperti ini digeret ya, jauh ya. Apalagi lihat orang yang melakukannya, banyak orang-orang yang sambil merokok kerjanya. Kalau bisa ini ditinggalkan ya. Baik, maka kita malam ini akan membahas tentang bagaimana salah satu komunitas, salah satunya dinamakan Juleha, juru sembelih halal. Jadi bukan nama perempuan ya. Karena dulu awal-awal juga orang bingung, nih Juleha, saya mau belajar Juleha. Ada orang izin kepada istrinya, bingung mau ke Juleha mana gitu ya. Bukan, ini bukan nama perempuan, artinya ini singkatan saja, juru sembelih halal ya.
Ya, juru sembelih halal ini sejarahnya bisa kita lihat, ya. Berdiri tanggal 18 September 2016 di Gresik, Jawa Timur, ya. Didirikan oleh Ustadz Ali Subarkah SE dan Ustadz Ismail Huda. Sekretariatnya ada di Tebet, Jakarta Selatan. Nah, kebetulan juga saya dulu waktu di Tebet pernah belajar ke beliau langsung dulu. Ya, ada pelatihan di daerah Tebet, ya ketemulah Ustadz Ali Subarkah dulu pernah, ya. Ya, dia mempromosikan, yang pertama tujuannya pendirian Juleha ini, ya, dia mempromosikan penyembelihan sesuai syariat Islam, ya, sesuai dengan syariat Islam, ya. Maka ya kita semua orang Islam harus belajar bagaimana tentang syariat penyembelihan. Kemudian mengembangkan juru sembelih halal di Indonesia dan dunia, ya. Jadi sudah berapa tempat yang di Indonesia ini juru sembelih halal Juleha, sudah beberapa tempat, bukan hanya di Jakarta, Jawa, di luar Jawa pun ada, ya. Kemudian juga mensejahterakan anggota juru sembelih halal melalui usaha-usaha produktif, ya, dalam rangka terlaksananya masyarakat adil dan makmur, ya. Dengan adanya Juleha, banyak orang-orang yang dengan usahanya bisa diberikan sertifikat halal, ya. Ya, dia sudah bisa menyembelih, diberikan sertifikat halal. Jadi insya Allah penyembelihannya pun jadi bagus, ya, ya. Kemudian juga yang keempat, menggalang persatuan dan kesatuan sesama peternak dan pengusaha dengan juru sembelih halal. Yang kelima, mencetak juru sembelih halal tersertifikasi sesuai aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tujuan utamanya, ya. Yang paling utama tadi mempromosikan, ya, penyembelihan sesuai syariat Islam. Ini yang paling utama, ya. Kemudian dasar hukumnya ada, bukan hanya sekedar pengiklanan tentang Juleha, tapi ada Peraturan Menteri Pertanian nomor 114 tahun 2014 menyebut pedoman tentang aturan juru sembelih halal yang didasari oleh hukum Islam, ya. Kemudian juru sembelih halal adalah orang yang melakukan proses penyembelihan yang telah memenuhi persyaratan perundangan SNI nomor 99002 tahun 2016. Kemudian juru sembelih halal atau disebut Juleha hadir sebagai mitra pemerintah. Jadi mitra saja, ya, dalam menegakkan dan menjaga aturan agar proses penyembelihan hewan ruminansia dan unggas serta pengadanya menghasilkan bahan makanan yang halal dan thayyib, yang halal dan juga baik. Dan Juleha Indonesia adalah komunitas edukasi. Ingat, ya, kita hanya sekedar mengedukasi dan melatih kaum muslimin penyembelihan halal hewan secara syar'i, ya, berdasarkan hukum Islam sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia, disingkat dengan SKKNI, ya. Jadi kalau ada sudah orang mendapat standar kompetensi ini, maka standar dia untuk bisa menyembelih hewan kurban. Berdirinya tanggal 19 September 2016 atau bertepatan 17 Zulhijjah 1437 Hijriah di Gresik, ya. Dengan akte pendiriannya surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM Pemerintah Indonesia nomor AHU 0004 118. Ini, ya. Mana? Ini, ya. Oh, ya, set. Baik. Ini aturannya, ya. Dan Masya Allah, jadi ketika untuk menjadi bagian dari Juleha sendiri, ya, terus terang kita juga harus belajar syariat Islam, ya. Kemarin waktu saya ikut pelatihan di Kementerian Pertanian tahun yang lalu, salah satunya ada soal tentang agama Islam, rukun Islam, rukun iman, ditanya tuh, dijawab. Ada orang-orang yang apa, ya, sudah menyembelih sudah lama, ya, tukang jagalah, nggak bisa menjawab rukun Islam, rukun iman. Bacaan sholat dites, gerakan sholatnya, wudunya. Jadi juru sembelih halal bagus sekali, artinya masalah akidahnya minimal, rukun Islam, rukun imannya paham. Kemudian tentang tata cara wudu dan sholatnya pun diperhatikan. Ini maka kalau ingin jadi juru sembelih halal bukan hanya belajar sembelih juga,
tapi juga belajar syariat Islam yang benar kalau bisa ya, belajar itu karena penting banget ya. Baik, kemudian kita lanjutkan pengertiannya ya. Kiat sukses adalah cara strategis, prinsip, tindakan tertentu yang dapat membantu seseorang menghasilkan, mencapai tujuan dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau kita ingin sukses, seperti ini caranya. Ada caranya, strategisnya, taktisnya, prinsipnya, dan tindakan tertentu ya. Kemudian manajemen itu adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran tertentu, untuk meliputi proses, ada prosesnya, perencanaan, organisasinya, pengarahan, pengendalian dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi ada controlling ya. Dan panitia merupakan kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya. Jadi panitia kurban ini orang yang diberikan amanah oleh mudhahi, orang yang berkurban. Maka jaga amanah yang Allah berikan kepada kita melalui tadi mudhahi tadi ya, orang yang menitipkan hewan kurbannya. Kalau dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kibas, Nabi sendiri yang menyembelih dengan tangannya sendiri sebetulnya. Sebenarnya kalau mau praktis, orang tuh nggak usah lari ke panitia, dia sembelih sendiri, ngurus sendiri dari awal, aman sudah ya, aman. Semua orang bisa begitu, bagus sekali ya. Kalau sekarang ada orang yang nggak bisa, megang pisau aja gemeteran misalkan, takut ya. Apalagi lihat darah, ada yang takut juga ya. Kalau kayak gini nih, bolehlah diserahkan kepada yang ahlinya, cari yang ahlinya ya. Dan kita bisa melihat bahwa kurban itu asalnya dari kata qarraba yuqarribu kurban ya, atau disebut udhiyah, al-udhiyah, yaitu untuk dalam rangka mendekatkan diri yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ya ini dilakukan pada hari-hari tadi 10 Zulhijjah atau di hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Jadi masih ada kesempatan. Kalau yang nggak ada di hari 10 hari yang pertama, bisa dia lakukan di hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, 13. Baik, kita bisa lihat juga latar belakang Julia ini yaitu untuk mengobati dari problematika panitia kurban yang ada di masyarakat kita. Ya, salah satunya jumlah personil yang terbatas. Bahkan kadang ada yang berlebihan. Tapi saking lebihnya akhirnya banyak ngobrol, makan-makan doang, ya kan gitu ya. Santai-santai ngeliatin orang kerja, ya tidak gitu. Jadi diseleksi nanti berapa jumlah personil yang nanti kira-kira yang kita gunakan untuk membantu penyembelihan hewan kurban. Kemudian perlakuan kasar terhadap perobohan hewan, dibanting, diinjak, diseret tadi, ditarik buntutnya, sakit pasti. Maka kita hendaknya berlaku ihsan kepada hewan ya. Karena itulah perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya mencari tukang jagal yang kompeten ya, yang memang ahlinya. Ada yang ahli tapi nggak kenal syariat Islam. Dia tadi nggak kenal sholat, nggak kenal yang lainnya. Kalau bisa tukang sembelihnya itu kalau bisa orang yang sholat ya. Bahkan ada yang berpendapat tukang jagal yang tidak sholat maka sembelihannya bisa dipertanyakan kehalalannya. Maka kalau bisa cari tukang jagal yang dia emang sholat ya. Kemudian saran dan prasarananya kurang memadai ya. Tempatnya mungkin ya, jadi harus disiapkan tuh. Jumlah daging yang dibagikan terlalu kurang atau berlebihan dari yang dibutuhkan. Nanti kita hitung berapa jumlah yang kita ingin bagikan ke masyarakat. Misalnya hewannya ada 2 sapi, kira-kira jumlah warga di sini ada 100 misalkan, kira-kira berapa kilo nih per kantong nih, berapa kilo yang mau kita bagikan. Yang sebelumnya kita bagikan siapa? Yang pesahamnya dulu ya, pesahamnya dulu, orang yang mensahamkan kita bagikan dulu, karena mereka juga punya hak untuk dibagikan ya. Kemudian ada bagian-bagian hewan kurban yang hilang ya, biasanya suka rahib nih biasanya. Kalau nggak diperhatikan suka hilang. Ada kaki yang tadinya ada 4 jadi 3 doang ya. Terus potong 10 kambing
cuma 7 kepala doang, yang 3-nya kemana, hilang ya. Sapi apalagi ya, ada juga yang seperti itu. Padahal kalau lihat harga sapi kepalanya itu harganya mahal. Berapa harga kepala sapi kira-kira? Sekitar 500 sampai ada yang 800 tergantung sapinya ya. Mahal itu harganya. Tapi ada yang ya ngambil kesempatan nih panitia, makanya ini nggak amanah, nggak boleh, nggak bisa, nggak ada di kita ya. Kemudian juga tidak memperhatikan higienisasi ya, artinya kebersihannya, sanitasinya, juga lingkungannya, lokasi penyembelihan dan penanganan dagingnya. Kadang kena tempat yang nggak higienis dan yang lainnya, atau lama dibagikannya ya, sudah berjam-jam bahkan 10 jam belum dibagikan, itu akan berbeda nanti tekstur dari dagingnya. Kemudian tidak ada kekompakan dalam pembagian tugas panitia yang jelas ya. Ada yang tugasnya capek, ada yang tugasnya santai-santai aja. Nih harus dibagi tugas, jobnya harus jelas, sampai jam berapa harus selesai ya. Dan lain-lainnya. Ini landasan dalam ya kita berbuat ihsan kepada hewan sembelihan kita semua ya. Karena Allah juga memerintahkan kita, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah ihsanlah kalian, karena Allah menyukai orang-orang berbuat ihsan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ini juga ada di hadis Arba'in An-Nawawiyah, kalau kita baca. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berbuat ihsan, berbuat kebaikan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlata. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ada hukum qisas misalkan, maka yang digunakan untuk memenggal orang harus pisaunya tajam banget, sekali tebas selesai orangnya. Wa idza dzabhtum, dan apabila kalian menyembelih, fa ahsinu dzibhata, maka perbagus sembelihannya. Artinya berbuat ihsan kepada hewan yang kita sembelih. Caranya dengan apa? Nabi SAW arahkan, wal yuhidda ahadukum syafratahu, yaitu dengan cara menajamkan syafrohnya. Pisaunya harus tajam. Jadi jangan asal kita punya kemampuan, keberanian, tapi pisaunya masya Allah ya nggak tajam. Ini membahayakan untuk diri kita sendiri dan hewan yang kita sembelih, kasihan ya. Harus tajam ya. Wal yurih dzabihatahu, dan disenangkan hewan yang akan disembelihnya, tidak diseret, tidak disakiti ya, tidak ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, untuk kita berbuat ihsan. Nah, ini ada contoh juga. Ini lihat, pisaunya nggak tajam ya. Kasihan, kakinya pun tidak diikat ya, kasihan kan orangnya kan. Udah pisaunya nggak tajam, kakinya nggak diikat, tuh kemana-mana sapinya itu kan, belum dipotong ini ya. Ini bahaya sekali ya. Maka jangan sampai kejadian itu terjadi pada diri kita, jangan ya. Maka tujuan materi ini, edukasi ini adalah tujuannya ya ini dia, untuk kita muhasabah diri. Karena muhasabah itu kan introspeksi diri sebelum dan sesudah kita beramal. Penting. Kita koreksi dulu nih, udah benar belum nih ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan terhadap diri kalian apa yang dipersiapkan, diperbuat untuk bekal hari esok. Apapun yang kita hendak lakukan esok hari, disiapkan sekarang. Kita besok mau kurban nih, 2 pekan lagi, siapkan sekarang. Apa yang kita siapkan nih kira-kira? Pisaunya ditajamkan, apa yang kita siapkan dari panitianya disiapkan. Ya jangan asal modal nekat saja, tidak ya. Ini yang hendaknya menjadi tujuan materi kita ya. Dan juga tujuan materi kita dengan kita belajar ini untuk keselamatan manusia, panitia, penyembelih dan pengkurban. Tadi lihat tuh, penyembelih bisa ditendang kan oleh hewan ya. Bahaya sekali. Kemudian pelakuan ihsan, berbuat baik, penyembelihan yang halal pada hewan kurban
ya, dengan cara yang baik. Tadi pisaunya tidak tajam, ya. Dan meningkatkan kualitas daging kurban, ya, dengan singkatan ASUH, aman, sehat, utuh, dan halal, ya. Aman, sehat, utuh, dan halal akan menjadikan daging kurban kita menjadi thayyiban, jadi baik, ya. Maka harus seperti ini, ya, ya, diupayakan kita seperti ini. Dan meningkatkan efektivitas waktu pelaksanaan kurban. Kalau kita kerjanya nggak aturan, ya susah, ya. Bahkan ada panitia menyembelih hewan kurban 1 ekor sapi, ada yang sampai sore. Itu 1 hewan kurban sapi doang sampai sore. Ya berarti kerjanya belum secara manajemen yang baik, ya. Ini hendaknya kita harus siapkan. Baik, kemudian manfaat perlakuan ihsan terhadap kualitas daging, ya. Kalau kita berlaku ihsan kepada hewan sembelihan kita, maka akan didapatkan kualitas dagingnya. Pertama, darah keluar dengan sempurna sehingga mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan menghambat aktivitas enzim pada daging sehingga daging tidak mudah busuk. Jadi kalau kita sembelih dengan baik, insya Allah daging kita tidak mudah busuk, bisa bertahan lama. Kemudian bau daging lebih segar, warna darah pun cerah, karena ada darah nanti yang karena tersiksa jadi warnanya kebiru-biruan atau kehitam-hitaman, ya. Kemudian waktu mengeluarkan darah pun lebih singkat, cepat, hitungan berapa menit pun selesai, 2-3 menit selesai, cepat matinya maksudnya hewannya, ya. Kemudian otot daging rileks, ya, tidak tegang sehingga kualitas daging lebih baik bila dimasak cepat lunak, ya, cepat, ya. Jadi kalau lihat ada daging yang cepat dimasak, cepat matangnya, cepat bagus, ya, empuknya, maka penyembelihannya itu sudah bagus, ya. Baik. Kemudian persiapan panitia dan tim penyembelih, ya. Apa saja yang disiapkan? Yang disiapkan harus kompak dulu, ya, harus kompak semua tim. Dari tim penyembelihan dan yang lain-lainnya harus kompak. Ada persiapan personalnya, orangnya, persiapan tempatnya, dan persiapan alatnya. Ya, Allah perintahkan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah, Al-Quran dan Sunnah, dan jangan berpecah belah. Artinya kompak, ya. Jangan sampai kita sudah dibentuk panitia nggak kompak, ya. Ini nggak boleh, ya. Kemudian untuk persiapan personalnya harus diperhatikan. Yang pertama adalah pembentukan panitia yang mandiri dan profesional. Harus ada teamworknya, yaitu tim penampungan penyembelihan. Yang pertama ada tukang jaganya, tukang jaga hewan. Kadang ada yang dikirim hewan tuh H-2, H-3 misalkan, apalagi yang jauh-jauh yang dikirim dari Jawa, terus disiapkan tempat penampungannya sehingga hewan itu tidak kepanasan, tidak kehujanan, kasihan. Makanannya pun harus disiapkan dan pemeliharaan hewannya disiapkan, ya. Kemudian ada tim penyembelihan, ya, dari mulai menuntun sapi ke penampungan, merobohkannya, ada heifer, ada penyembelihannya. Jadi semuanya ini harus disiapkan seperti ini orangnya. Kemudian tim pasca penyembelihan, setelah udah disembelih, maka ada bagian pengulitan, karkasnya, jeroannya, ditimbang, dipacking, diperutkan, dan dikonsumsi. Ya, ini 3 ini penting sekali nih. Maka ketika buat panitia kurban harus membuat tim seperti ini. Ini salah satu strukturnya, bisa dilihat ada strukturnya dalam kurban. Jadi kalau nanti buat tim panitia kurban seperti ini, ya, ini salah satu contoh saja, ya. Contoh dari tim untuk pembuatan hewan kurban. Next, kita lanjut. Ini ketika tempat persiapannya, dari mulai tempat penampungannya, kemudian penyembelihannya, nanti beralih ketika pengulitan, kemudian bagian untuk jeroan, kemudian untuk mengurus dagingnya, dipacking, ditimbang, ya, kemudian dibagikan, ya. Ini orang-orangnya harus siap tempatnya dan posisinya jangan terlalu jauh biar koordinasinya biar cepat, ya. Dan diusahakan ada ring supaya orang lain tidak masuk,
dibuat panitia misalnya, ini panitia kurban, yang lainnya nggak boleh masuk ya, karena ada orang-orang yang lain yang ikut masuk juga ya. Ini kalau bisa ada tim keamanan yang menjaga kondisi dalam di tempat tersebut ya. Kemudian kita lihat syarat minimal tempat penampungan hewan kurban ya, memiliki tempat penunduan, tempatnya teduh untuk melindungi hewan, memiliki pembatas antara hewan satu dengan satu yang lainnya, tidak berdekatan, apalagi kambing ya, saling seruduk, nanti jadi patah, cacat, jadi hewan kurbannya nggak bisa untuk dipakai untuk kurban. Atau digabungkan, hewan sapi digabung dengan kambing, bisa keinjek-injek tuh kambing yang kecil ya, dipisahkan kambing-kambing, sapi-sapi ya. Jadi jangan berdekatan kalau bisa ya. Usahakan tali lehernya kanan kiri kalau sapi, kanan dan kiri. Jadi jangan satu saja, tapi kanan dan kiri. Itu lebih safety, keamanannya lebih bagus. Dan juga jangan terlalu pendek sehingga ketika dia mau minum, makan susah, dia kasihan ya, tersiksa. Dan juga jangan terlalu panjang juga, sedang saja ya, untuk dia bisa makan, bisa berbaring. Itu dilihat talinya. Kemudian memiliki makanan dan minuman serta ventilasi udara. Diusahakan kalau memberi makan hewan kurban kalau bisa 12 jam sebelum disembelih dipuasakan, jangan dikasih makan. Apa tujuannya? Tujuannya ketika kita menyembelih ini nanti nggak ada kotoran bekas rumput yang dia makan. Kan prosesnya kan udah lama, dia mengunyah itu lama. Maka ketika sudah malam maka udah puasakan saja, kasih air aja sudah. Bukan kita nggak mau kasih makan, karena memang dia masih mengunyah dari makanan yang telah dia makan di waktu siangnya, pagi siang sudah dia proses kan. Nanti kalau kita kasih makan terus sampai pas penyembelihan, nanti lihat ketika penyembelihannya biasanya ada rumput yang keluar dari tenggorokannya yang kita sembelih, pasti biasanya begitu. Maka jangan kasih makan hewan mendekati waktu penyembelihan. Kemudian pisahkan antara kambing dan domba dengan sapi ya, tadi ya sudah. Tidak mengganggu ketertiban umum. Jangan taruh hewan kurban di tengah jalan misalkan, ganggu orang lewat, jangan. Cari tempat yang aman ya, jangan mengganggu orang ya. Ini yang hendaknya kita perhatikan. Dan hendaknya diistirahatkan ketika hewan tersebut ingin disembelih dulu. Misalnya baru datang nih, jangan langsung disembelih. Baru datang dari pedagang langsung disembelih, jangan. Biar dia istirahat dulu sejenak, biar nggak stres, baru disembelih. Nah, ini yang bagus ya. Bagus kandangnya terpisah antara sapi dengan kambing. Tapi juga jangan berlaku ihsan kayak gini ya. Jangan ihsan yuk kelewatan. Dikasih musik misalkan, dikasih laptop, ini bukan ihsan kepada hewan ya. Dikasih hiburan, bukan gitu ihsan ya, bukan, ini berlebihan ya. Nggak boleh, ini contoh aja, jangan dicontoh ya, nggak boleh. Baik, kemudian juga harus perhatikan penyembelihan tidak boleh dilihat oleh hewan yang lainnya. Jadi ada skatnya. Ini bagian untuk penyembelihan nih, ini bagian penampungan, dipisah. Jangan tidak terpisah, karena hewan juga punya perasaan sama seperti kita. Jadi dipisahkan, ditutup ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan pada sahabat yang melakukan itu, apakah engkau mau membunuh dia 2 kali? Nah, boleh ya. Kita jangan sampai menyakiti hewan sebelum dia disembelih, udah terasa sakiti dia ya. Jadi tertutup nih, harus ada tabir ya. Kemudian hewan yang baru dimasukkan ke lokasi penyembelihan dirobohkan ketika semua petugas sudah siap pada tugasnya masing-masing. Ada yang bagian depan, belakang, ada yang bagian menyembelih, minimal 3 orang lah ya. Jangan lebih dari itu, kalau bisa 3 orang sudah cukup untuk perubuhan. Jadi banyak orang, ada yang banyak ya, ada 10 orang berlebihan, takut kambingnya, sapinya ketakutan, maka stres. Cukup 3 atau 2 orang yang menangani sudah cukup ya, tidak berlebihan. Baik, selanjutnya ini ketika menyembelih jangan lupa ada lubang untuk darahnya dibuat ya. Kalau saya buat permanen, digali. Ini ukurannya setengah meter kali setengah meter ya. Lebar setengah meter, lebar setengah meter. Kemudian kedalaman bolehlah semeter ya. Ya, dalam untuk kambing di sekitar 1 meter, untuk
kambing bisa sama tadi setengah meter di dalamnya ya. Dan diusahakan kalau bisa kita permanen, kalau bisa ada tutupnya. Jadi sebelum hewan itu dijatuhkan masih ditutup. Ketika ingin disembelih baru dibuka, baru dipotong. Biar apa? Sapinya nggak kejeblos ke lubangnya. Kadang ada sapi yang kejeblos kan, sehingga akhirnya kurbannya jadi apa? Hewan kambingnya atau sapinya jadi cacat, pincang dan yang lainnya. Ya. Ini lubangnya jangan terlalu besar juga, ya, sedang saja ya. Tapi persiapan alatnya, ya, alat tim kurban, ya, dan alat personal tim penyembelihan. Ini ada alat-alatnya yang harus kita siapkan. Ini ada karmantel, ya, untuk kalau kita panjat tebing, ya, ini lebih empuk dibanding yang nilon yang plastik, ya, kasihan ya, sakit ya. Atau yang seperti tali dadung, ya, itu lebih seratnya nggak terlalu sakit juga dipegang, di tangan juga nggak sakit ya. Jadi disiapkan alat-alatnya. Kalau kita punya alat perebah sapi lebih bagus ya. Tapi kalau bisa ini dipelajari juga buat tim yang nanti membuat ini, bagaimana cara proses menggunakan alat ini. Jangan hanya sekedar menggunakan ini tapi nggak tahu prosesnya seperti apa ya. Ini alat yang hendaknya disiapkan ya. Baik. Kalau yang lebih canggih lagi udah pakai katrol ya, pakai untuk udah tinggal dikerek saja, diangkat ya, lebih bagus ya. Nah, kalau ini juga bagus, ada kardel ini untuk penyangga sapi ketika dikuliti. Kanan kirinya pakai ini nih. Nah, pakai ini nih. Supaya nggak banyak memegang orang. Dijegat kanan kirinya ya. Dan ini lebih mudah ya. Jadi kita ketika menggunakan pisau itu lebih gampang jadinya. Baik, ini cara menghitung dari hewan kurban ya, daging kurban yang kita sembelih ya. Ilustrasinya yang ukuran 350 kilo ya. Ini nanti ada karkasnya, ada tulangnya, jeroannya, kakinya, kepalanya berapa. Ini penghitungannya. Jadi kita bisa hitung tuh berapa jumlahnya. Kita harus bagikan berapa kepada mustahiknya, dan pesahamnya kita udah bisa bagikan berapanya. Jadi sudah bisa kita hitung. Begitu pula kambing ya. Kita hitung berapa berat bobot badannya. Nanti ketika udah dikuliti, kepalanya udah hilang misalkan, kakinya, jeroannya sudah dikeluarkan, tinggal daging sama tulangnya berapa kilo dia. Ya. Ini ada di penghitungan ini ya. Baik, ini lihat cara kerja tim untuk penyayatnya yang terlalu banyak, dan ini dilarang. Kenapa terlalu banyak gini? Khawatir tangan temannya kena sayatan pisau yang ada di depannya. Nggak tahu kan, begini-gini aja, nggak taunya tangan temannya ada di belakang. Nah, hati-hati ya. Jadi kalau kayak gini nih bahaya banget nih, karena udah main pisau kan, asik begini, nggak taunya di belakang ada orang kan. Cukup 2-3 orang, kanan kiri misalkan ya, 2 orang. Itu kalau kayak gini bahaya banget ya, bahaya sekali ya. Diusahakan jangan seperti ini. Kemudian kalau bisa ada namanya ini ya, ada gantungan daging. Ada gantungan daging, atau orang Tanah Abang bilangnya gancu ya, gantung daging ya. Caranya seperti ini nih. Nggak bagusnya taruhnya di labaknya di bawah misalkan, pakai terpal doang, apalagi terpalnya diinjek-injek kaki, itu nggak higienis. Kalau bisa digantung saja, gantung. Ini ada online juga banyak yang jual nih. Kalau kita beli online ada yang jual nih ya. Namanya gantungan daging. Ya, buat itu gantungan daging. Kita gantung, jadi kita bersihin dagingnya dengan pisau. Ya, pisaunya pakai gini. Ini kalau pisau untuk standar ukuran daging ya. Apa? Ini pakai yang ini. Oh iya, siap. Dan ini ukuran yang buat daging. Kalau bisa ketajamannya sudah tajam. Ya. Jadi ada yang buat kulit. Ini namanya skinning ya.
Oh, tadi namanya boning ya, buat daging. Jadi kita gunakan untuk penggunanya tergantung yang mana yang kita gunakan. Ada yang buat skinning, buat ngulitin, ada yang untuk boning, untuk daging. Ini kita cari pisau-pisau kalau bisa yang seperti ini, lebih mudah. Dibanding pisau besar-besar ini susah sekali. Susah sekali itu. Terlalu besar gitu ya, terlalu besar. Jadi gunakan pisau yang kecil kalau bisa. Ini lebih gampang masuknya, ya. Tape, itu yang harus diperhatikan. Tape, ini lihat juga nih, ya. Taruhnya di bawah. Kalau bisa ada bak-bak yang disiapkan, bak kontainernya. Ya. Siapkan ini untuk daging, tulang, ya. Jangan taruh sembarangan di bawah berantakan begitu, ya. Jadi disiapkan bak-bak ya. Beli yang murah-murah aja. Seperti beli bekas cat yang 25 kilo yang besar itu kan banyak yang dirongsokkan, yang putih yang murah ya, 10 ribuan, murah kan, jangan yang mahal-mahal ya. Ini lebih aman dibanding tadi taruh di bawah berantakan ya. Tape ini juga nggak boleh taruhnya, bagusnya kalau punya tadi tuh ada daun pisang, ada plastik yang di bawahnya, ini lebih higienis, insyaallah lebih aman. Nah juga kalau untuk yang buat daging yang di bawah, kerjanya pakai talenan kalau bisa. Ini talenan ya, pakai kayu. Kalau bisa kayunya kayu asem. Kalau kayu yang lainnya biasanya kalau dibuat itu kadang suka nempel di kulit di daging atau di tulangnya. Kalau kita cacah pakai golok atau pakai kampak, biasanya suka nempel di kayunya. Ya, cari yang kayu-kayu yang kayu asem. Mungkin di depan nggak tahu ada apa tidak ya. Ini alat timbangan perlu. Alat timbangan. Kalau ada yang digital dengan yang manual boleh pakai. Kalau bisa ada beberapa tempat. Ketika ngurus daging ini taruh langsung. Dan memotong daging jangan kecil-kecil, setengah kilo. Susah kalau kita motong kecil-kecil kan, lama kan. Motongnya setengah kilo, taruh plastikin. Lebih cepat, jadi ngitungnya nanti gampang ya. Jadi jangan ngitungnya motongnya kecil-kecil, buat apa nanti kan. Nanti kalau buat ngurus motong kecil-kecil, biar nanti buat yang penerimanya udah mau motong seberapa pun serah. Yang penting kita udah motongnya setengah kilo ya. Lihat, boleh digunakan ini nih, dengan kalau dulu orang bilang besek ya, ini lebih aman. Kalau bisa pakai daun bekas daun pisang, lebih aman lagi. Jadi cari yang aman ya. Untuk membakar bulunya bisa pakai ini ya, gas ya, gas yang ada di itu ya, yang kecil boleh digunakan tuh, biar cepat ya. Karena ada sebagian kita masih mempergunakan kulit sapi. Biasanya kulit sapi kan besar ya, kalau dikerok susah sekali ya. Bisa pakai langsung disemprot dengan api ya, kayak tadi. Kemudian alat pembungkusnya ini dilarang yang berwarna, terutama yang warna hitam, bahaya, nggak boleh. Menurut kesehatan ini bahaya sekali buat daging tersebut. Atau warna merah, cari yang bening lah ya. Yang bening lebih aman insyaallah ya. Jadi jangan pakai bungkus yang seperti ini nih, nggak boleh. Kecuali kalau udah bungkus yang pakai bening, ini di luarnya boleh. Silakan, tapi jangan langsung kena daging, jangan ya, bahaya sekali. Tambahan misalkan potong daging ukuran tadi setengah kilo lah, jadi jangan terlalu kecil. Juga pisahkan antara bungkus jeroan dan daging, pisahkan, karena jeroan kan bau ya. Jadi kalau dicampur sama daging, nanti dagingnya jadi bau. Pisah, ini jeroan ya. Kalau mau ngambil jeroan silakan, kalau nggak mau ngambil silakan. Kalau di tempat kami itu kita biasa pisahkan ya. Kalau ada yang mau minta jeroan nih, kita kasih jeroan. Kalau yang nggak mau ya udah. Ini dipisahkan nih, bagus kayak gini ya. Nah. Ini pisau-pisau yang tadi kita gunakan, ada alat penyembelihnya. Ya. Dan juga safety keamanannya, sepatu bot kalau bisa. Karena kalau udah keinjak sapi lumayan sakit ya. Biasanya ada sepatu bot yang di depannya ada besinya itu.
Kalau ada mau beli kayak gitu lebih safety. Walaupun diinjak sapi masih ada penahannya lah ya, besinya ya. Kemudian kampaknya, kampak buat tulang, ada celemeknya juga ya. Ada anti gores ya. Ini kalau bisa digunakan nih. Gunakan, biasanya saya menggunakannya dengan tangan kiri. Tangan kanan juga digunakan ya. Ini dari baja. Jadi kalaupun kita kena misalkan qadarullah, misalkan pisau kita lewat, misalkan kita lagi menyembelih, tahu-tahu kena tangan kita, aman. Ini aman. Jadi nggak mengenai tangan ya. Karena ada beberapa juru sembelih itu sampai tangannya dijahit lumayan. Karena kan ada orang yang megang sapinya itu kan sapinya bisa berontak. Sedangkan dia tangannya masih megang ini kan, kena lah tangannya. Maka kalau bisa tangan yang kirinya menggunakan safety keamanan yang lebih bagus. Ya, yang anti baja ini saya beli di online 75. Ini aja ya, satu paket ini 75. Ya, ini bagus buat pengaman. Ya, kita cari amannya aja ya. Karena kita kan nggak tahu apa yang terjadi nantinya ya. Terus ada batu asahan, ada yang halus dan ada yang kasar. Biasanya kalau yang kasar buat bur dulu ya, supaya tajam dulu. Kalau udah tajam pakai yang halus ya. Nanti bisa kalau mau asah di depan ada tukang asahan kalau ada ya. Ini jenis pisaunya ya. Ada yang buat sembelih, ada yang skinning buat sesep, ada yang boning ini buat daging. Yang boning ini buat daging ya. Kalau untuk sembelih biasanya kalau saya sendiri makanya yang sapi ini 20 cm. Ya saya pakai yang hulusi ya. Ini udah lumayan tajam ya. Jadi saya udah tes sebelumnya, udah lama-lama sudah saya tes. Dan kalau bisa jagal itu nggak punya satu pisau. Kalau bisa beberapa pisau yang udah dia siapkan di samping ya bajunya. Saya juga punya yang dari Victorinox. Ini 23 cm. Lumayan tajamnya. Tajamnya lumayan. Ya. Saya beli lumayan ya. 400.000 ya. Tapi kalau beli barunya lumayan, sekitar hampir mau 1 juta ya. Kenapa pisau-pisau tukang jagal mahal-mahal? Karena kita butuh untuk operasionalnya. Kalau nggak begitu nanti sapinya susah kita sembelihnya, lama ya. Maka kita butuh pisau-pisau yang bagus, bukan untuk sebagai ngetren enggak gitu, tapi buat sebagai supaya cepat berbuat ihsan ketika kita menyembelih hewan kurbannya. Selesai cepat kan, tugas kita cepat juga selesai. Jadi untuk pisau pilih yang mana kira-kira yang kita gunakan. Jadi jangan pisau sembelih buat boning misalkan, buat daging, jangan. Susah ya, dan rusak nantinya, sayang ya. Pisau untuk sembelihnya jadi sayang ya. Jadi pisahkan, kalau untuk pisau sembelih, pisau sembelih. Pisau untuk boning ya boning aja, daging misalkan ini aja cukup yang kecil-kecil aja, jangan yang terlalu besar. Pisau untuk skinning yang seperti ini nih, kalau ini yang agak murah dari Tramontina ya. Ini murah ya, sekitar 100-an. Ya, bagus ya. Ini awet banget nih, sampai lama juga kita awet ya. Ini kalau bisa ya belinya yang udah stainless. Stainless kenapa? Kalau dia kena darah, dia nggak mudah karatan ya. Tapi kalau yang baja itu cepat karat, dan dicucinya dan juga cara bersihnya gampang dibanding yang baja gitu ya. Jadi untuk perawatannya lebih mudah ya. Saya sarankan kalau yang ingin untuk beli pisau, cari yang stainless. Itu yang standar dari kesehatan juga seperti itu ya. Peternakan seperti itu juga. Baik, ini kita harus ada pisau daging juga tadi, pisau cacah dan kampak ya. Kalau ini udah canggih ya, tinggal kita masukkan ke mesin ini, potong tulang cepat sekali. Udah punya alat ini sekitar 6 juta atau 10 juta ini ya. Tapi cepat, kayak ada mata gergajinya ya, dimuter gitu, seret cepat kerjanya. Jadi yang susah-susah tuh cepet gitu. Operatornya kalau bisa 1 atau 2 orang aja cukup, jangan banyak-banyak orang.
karena ini mainnya mesin kan, jalan terus kan. Nah ini kalau kita punya nih lebih bagus ya. Nah kalau kita lakukan dengan apa, ada jeroan, pisau untuk jeroan kecil aja, jangan pisau yang besar, pisaunya kecil kayak gini nih, pisau untuk usus, jangan terlalu panjang, kecil aja ya. Jadi mudah untuk membersihkan jeroan dalamnya ya. Baik, ini juga yang disiapkan nih bagi juru sembelih halal. Ada sepatu bot, ada afronnya supaya darah nggak ciprat ke kita, ada sarung tangannya, terus ada pisaunya nih, berapa pisau nih, ini yang harus lebih disiapkan. Kalau bisa pakai kacamata putih. Terkadang ya, ini terkadang aja ya, ketika kita nyembelih nih terkadang ada darah yang muncrat gitu, kita kan kaget kan ketika menyembelih darah muncrat ke sini. Kalau pakai kacamata insya Allah lebih safety, supaya kita apa, nggak kaget gitu. Kalau udah kaget wah nanti bahaya nih gitu ya. Jadi lebih aman kalau ada kacamata juga untuk alat penyembelihnya. Baik, ini cara menguji ketajaman pisau tadi cukup dengan slide, tadi kertas saja sudah cukup. Ada yang lebih ini lagi, lebih sadis-sadis pakai tisu kan, tipis banget ya. Tapi juga jangan terlalu tajam juga ya. Termasuk kalau buat bonding, buat yang segini jangan usah terlalu tajam. Yang lebih tajam yang harusnya yang sembelih aja sudah, yang lebih tajamnya. Kalau yang lainnya sedang aja tajamnya. Tajam boleh, tapi jangan terlalu tajam karena penggunanya khusus itu ya. Baik, ini kalau ada perban hewan yang akan disembelih, hewannya hendaknya direbahkan pada lambung kiri. Jadi ketika kita robohkan hewan itu, maka robohkan dari sebelah kiri ya, kalau bisa menghadap kiblat, kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak kenapa ya, karena hukumnya hanya sunnah saja, nggak harus kita geret-geret menghadap kiblat, susah ya. Tapi diusahakan kita mau jatuhnya kemana nih, maka disiapkan tuh, ada bagian buat di depannya dan di belakangnya jatuhnya seperti apa kan ya. Dilakukan dengan prinsip kesejahteraan hewan, dan tidak perlu lama sampai hewan disembelih. Dalam 10 detik setelah hewan direbahkan harus segera sudah disembelih. Kadang-kadang panitia penyembelih baca doanya panjang kemudian disembelih. Bagusnya sih ketika udah hewan sudah jatuh sembelih, dia sudah baca Bismillah Allahu Akbar, cepat selesai. Kalau membaca yang sebelumnya, siapanya sembelih, misalkan sapi, ketika diungkapkannya ketika sapi itu belum jatuh dulu disebutkan atas nama fulan bin fulan, semua sudah selesai. Ketika udah roboh sudah, kita mulai dengan baca Bismillah Allahu Akbar, cepat saja, jangan terlalu lama, karena kalau udah jatuh terlalu lama nanti sapinya akan stres ya. Baik, berbeda dengan unggas, rumanensianya dilarang untuk digantung. Jadi kalau kebanyakan orang ada yang digantung ya, kalau bisa tetap direbahkan ya dalam proses penyembelihannya, karena ada diafragma dan bobot badan yang berat ya. Kalau kita lihat hewan-hewan sembelihan ayam terutama, dia hanya kepalanya diputar begitu, disembelih gini doang, dikit. Padahal harusnya dia harus ada 3 yang harus disembelih ya. Tapi banyak kan hanya menyembelih bagian kerongkongannya aja ya. Nah, ini sehingga matinya ayam karena mati sakit ya, karena sakit dari tadi penyembelihannya. Berbeda dengan unggas ya. Ini titiknya ya, titik kritis kehalalan pada alur proses pemotongan nih ya. Pembelian hewan, transportasi hewan, kedatangan hewan, pemeriksaan, kemudian penanganan sesaat, kemudian penyembelihan, pengeluaran darah, pemisahan kepala, pengulitan, pengeluaran jeroan, karkasnya, baru nanti dibagikan setelah itu. Baik. Kemudian kesempurnaan kematian hewan setelah penyembelihannya, bisa kita lihat hewan itu bisa kira-kira kita pastikan dia sudah mati atau belum. Pertama dengan cek refleks matanya. Misalkan ini hewan, kita cek refleks matanya, kita colok aja. Kalau matanya masih berkedip, maka pastikan dia belum mati. Belum mati ya. Belum ya. Kemudian ada yang kedua, refleks dari ekornya.
ya, saraf dari ekornya ya. Kalau kita pencet-pencet ekornya, kalau masih bergerak masih hidup dia. Kemudian ada refleks kukunya. Kukunya kita periksa, kita tusuk dikit di antara kukunya itu sapi atau kambing, kalau masih bergerak masih hidup dia. Jadi harus dicek semuanya ya. Ini tali yang digunakan tadi sebaiknya tali seperti ini, tidak yang kasar ya, atau yang terlalu licin ya. Nah, ini metode dalam perubahan sapinya. Ada metode Barley ya, dengan cara tadi itu dilingkari dari bawah dadanya terus turun ke bawah, naik lagi, kemudian ditarik dari belakang ya, caranya begitu. Tapi ini kalau bagi sapi-sapi Bali susah. Saya pernah mencoba, karena sapi Bali kan gesit ya, susah sekali. Ini kalau sapi-sapi Limotion mungkin bisa, tapi kalau sapi Bali susah, berat ya. Ada metode perubahan dengan cara metode Roppel ya. Ya, yaitu dengan simpulnya dari sebelah kanannya nih, disimpul masuk sini, nanti ditarik sebelah sini ya, dari sebelah kanan. Baik. Nah, ini Ustadz Ali Subarkah, videonya nggak ada ya. Nah, ini cara pemotongannya, prakteknya coba dilihat ya. Sayang masih ada yang merokok di situ. Lihat ya. Ini cara tarik. Nah, tarik begitu aja. Masukkan ya. Jadi ketika kita cara tarik, menarik hewan ini, jadi usahakan ini masuk ke dalam. Jadi jangan begini nih. Kalau begini susah tariknya, tapi dari dalam serat masuk. Posisi kuda-kudanya pun kalau bisa ya bagus ya. Misalkan kalau kita menyembelih, maka kita masukkan seperti ini masuknya. Kuda-kuda ke sini ya. Jadi kalau kita pun ke belakang bisa masuk. Misalkan ini bagian tarik apa? Lehernya biasanya apa? Ada yang agak panjang tuh dilipat ya, gelambirnya kalau orang bilang ya, tarik, atau ada orang yang menariknya, maka masukkan sini, tarik sampai ke bawah ya. Ini lebih mudah ya, dan diusahakan posisi sapi dalam keadaan menonggak lebih gampang. Jadi ketika kita menyembelih seperti ini, nah, ini mudah dari sini, kena semuanya ya, jalur dari apa, mar'inya, hulkumnya, tempat keluar makanannya, semuanya kena semua. Tapi kalau dari sini doang, ininya nggak kena nanti ya. Jadi harus semuanya. Jadi masukkan bawah. Atau metode dorong. Karena metode kan ada dua ya, ada metode dorong dan kalau metode dorong dari atas, ini misalkan lehernya sapi, maka kita taruh ujungnya di sini, taruh, kita masukkan, belum kena semua, tarik lagi. Jadi masukinnya dari sini ya. Jadi jangan begini, susah. Ini nggak kena, masukkan dari sini, masuk, tarik lagi kalau belum cukup. Ini lebih aman. Atau metode yang ininya boleh kalau panjang, agak panjang, caranya masukkan dulu setengah, sayat ke bawah, langsung ke bawah lagi. Jadi boleh, ada beberapa metode yang kita bisa gunakan, asal tadi itu aliran darah ini menguncur dengan deras darahnya ya, dan apa, mar'inya dan hulukumnya, wajidainya kena semua. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 kena semua ya. Dan ini insya Allah membuat apa, sapi cepat, kematiannya lebih cepat ya. Ya. Ini contoh saja. Boleh diairi dengan air dulu, biar gampang dipotongnya, siram air dulu, potong. Ini tidak mengapa. Tapi kalau udah berdarah ini nggak usah disiram dengan air, jangan perlu.
Baik. Kita tunggu dulu kondisi sapinya apakah sudah mati atau belum setelah disembelih ya. Baik, kesimpulannya manajemen kurban yang sukses memerlukan perencanaan yang matang. Ya, seperti ini nih. Kondisi yang baik serta pembagian tugas yang jelas. Untuk itu diperlukan sosok pemimpin yang kompeten. Ketuanya harus ya yang punya ilmu lah, minimal dia tahu tentang ilmu penyembelihan. Ya, kalau enggak dia tanya kepada yang ahlinya ya. Kemudian kunci utama keberhasilan terletak juga pada komunikasi yang efektif. Perlu bikin grup sementara misalkan, grup untuk panitia misalkan. Tugasnya buat komunikasi saja. Mungkin ada teman-teman kita yang belum tahu untuk komunikasi. Kemudian juga apa? Kedisiplinan anggota. Waktunya kerja, waktunya istirahat. Waktunya sholat, nanti sholat bergantian misalkan, zuhur misalkan. Belum selesai semuanya gantian nanti di rolling. Kalau ditinggal semua biasanya ada aja yang hilang biasanya gitu ya. Gantian ya. Atau ada ibu-ibu yang ditugaskan untuk melihat dulu ketika jam istirahat, makan dan sholat misalkan. Kemudian sarana dan prasarana yang pemahaman terhadap pelaksanaan kurban yang sesuai syariat. Tapi panitia perlu memperhatikan aspek keamanan, jangan sampai ada yang hilang. Tadi kepala, kaki, kebersihan, pengelolaan dan distribusi daging kurban secepatnya kalau bisa. Udah selesai semuanya beres, segera dibagikan, jangan nunggu-nunggu. Kecuali kalau kita punya freezer yang besar ya bisa kita tampung dulu di freezer aman. Tapi kalau daging itu kalau bisa jangan sampai lebih dari 5 jam, jangan. Diusahakan secepat mungkin. Dengan manajemen yang baik, pelaksanaan kurban tidak hanya menjadi ibadah yang sah, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Ini penting ya. Kita ucapkan alhamdulillah dari materi ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ikhwan. Ya. Silakan bapak yang mau berbicara. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah ada acuan di mana kita meletakkan sahur di dalam leher? Kan leher kan entah dengan sampai atau kami kan injak. oh iya. Ada nggak acuannya di mana? Acuannya, ya oke. Saya belum terangkan itu ya. Pertanyaan bagus. Ketika kita menyembelih sapi, maka usahakan kita hitung dari rahangnya ini dengan 5 jarinya. 5 jarinya kita taruh sini. Berarti ini tempatnya. 5 jarinya kita ukur. Kalau terlalu ke atas nanti kena bagian pita suaranya, sehingga dia nanti kesakitan gitu. Taruh di bawahnya sini. Biasanya kita pegang dulu kan. Teraba dulu dari sini. 5 jari ini. Turun kita potong. Set. Kalau kambing sekitar 3 jari dari sini. Kita ambil, potong. Kalau unggas 1 jari. Ayam, bebek, burung 1 jari dari unggas, potong. Tapi kalau unggas pakai pisau kecil aja, ayam. Jangan pisau gede ini, putus nanti. Saking wah, bablasnya putus nanti. Jangan. Pisau kecil aja, set, udah. Jangan gede-gede, nanti bahaya. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Ya, bagus tanya. Terima kasih. Kalau kami pakai unggas tadi bisa, kalau sampai terpotong semua apakah tidak boleh atau gimana? Asalnya kita tidak boleh berlebihan ya. Seperti yang berlebihan kan dilarang. Seperti Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebihan. Berarti kan kalau dia terlalu semangat itu berlebihan sekali. Maka potong unggas ini kan ada uratnya, tarik uratnya, dikit aja, set, itu aja. Jadi jangan pegang lehernya semua baru gitu, jangan. Ini ada uratnya dia, tarik ke atas dikit, potong set, gitu aja. Sebagian tukang ayam hanya potong bagian atasnya doang, diginiin, set. Ini nggak kena semua dia kasihan. Dan nggak boleh dicekek begini, harus pegang 2 orang.
Tulang ayam kan begitu kan. Setelah itu dilempar atau dia langsung masukin bak buat apa? Pembersihan kulit. Oh, itu bahaya banget. Matinya bukan mati disembeli itu. Matinya karena kesakitan. Jadi bangkai nanti. Hati-hati. Tapi kalau kita beli ayam di tukang ayam, kita potong sendiri nih. Tolong bang, ntar sampai mati banget baru dibersihin. Itu kita bilangin ke mereka begitu. Kalau saya beli ayam begitu, saya potong sendiri nih. Nah, bawa pisau, saya bawa potong sendiri. Ada lagi? Oh iya, untuk tim panitia kurban diusahakan kan ada administrasi pemotongan kurban ya biasanya. Sapi sekian misalkan, kambing sekian. Gunakan itu untuk masak, untuk kelengkapan panitia. Jangan gunakan daging kurban yang menjadi amanah kita untuk masak dan makan-makan. Ini kesalahan, ya. Jadi usahakan panitia harus sudah siap sendiri dengan tadi menggalang dana administrasi dari hewan sapi ke kambing ke sekian, maka dikelola buat makan sekian nih sudah. Kalau mau makan daging kambing sapi beli aja di pasar udah, ya. Nanti kalau udah dibagikan silakan bebas deh. Karena sekali lagi ingat, panitia kurban hanyalah sebagai perwakilan orang yang berkurban, bukan pemilik. Ingat ya, ingat nih, hati-hati nih. Ini banyak seperti itu, asik aja ngambil daging kasih emak-emak suruh masak, nggak boleh. Ini nggak amanah namanya. Belum dibagikan udah buat masak sendiri kan, nggak boleh. Mendingan kalau gitu beli nasi padang aja udah selesai, udah jadi. Ya, ya ini nasihat saya agar kita jangan gunakan hewan kurban kita untuk makan-makan bersama-sama, jangan. Kecuali kalau udah dibagikan semuanya, udah selesai nih, udah tinggal asobah, hadiah, boleh kita buat makan bareng, boleh. Tapi kalau awal-awal sebelum dibagikan jangan. Ini kita tidak amanah namanya. Ada lagi tanya sebelum jadi? Ya, silakan. Ya, menyambung dengan yang Bapak sampaikan tadi, ya, terkait daging tidak boleh diolah atau dimasak gitu Pak. Ya. Tapi kalau disampaikan dari awal sebelumnya ke sohibul gimana tuh Pak? Saya sebelumnya sudah disampaikan Pak, nanti mungkin ya kita menyampaikan lah gitu, kesediaan ataupun ke dari sohibul bersedia atau enggak untuk nanti di dagingnya diambil sebagian untuk dimasak. Iya. Awal-awal sebelum dipotong, waktu penyerahan hewan kurban itu disampaikan terlebih dahulu gitu. Itu bagaimana Pak? Baik, bagus. Tapi saya baiknya, apakah ada administrasi pemotongan Pak? Administrasi pemotongannya ada? Ada. Kalau ada jangan gunakan. Kalau ada jangan gunakan. Oh gitu ya. Kalau nggak ada sama sekali, nggak ada administrasinya, ya kita hanya sekalian aja kita minta izin dulu. Itu kan tadi awal diizinnya. Iya. Akadnya izin boleh. Tapi kalau masih ada uang administrasi, sebaiknya menurut saya gunakan dana administrasi untuk makan. Itu lebih aman dan amanah kita gitu. Dan insya Allah para pengkurban puas kan, daging saya banyak ya, sepertiga bagian. Kalau di tempat saya itu sepertiga bagian, pas saham itu dapat sapi misalkan sepertiga bagian dulu saya pisahkan, udah pisahkan dulu. Kalau dia mau mengambil kurang dari itu nggak apa, yang penting kita udah siapkan dulu udah. Dan mereka udah minta puas dan boleh request. Kalau tempat saya minta apa nih, misalkan tulang iga, boleh silakan. Pesaham kan, dia pemilik kan, ya minta kita berikan supaya nanti tahun depan mereka bisa kurban lagi di tempat kita, berikan kepuasan pelayanan. Kalau panitia kan sebagai apa? Sebagai orang yang membantu saja sebetulnya gitu ya. Asalnya yang kurban tuh yang mereka sendiri, mau mereka potong sendiri, bagian sendiri silahkan. Asalnya mereka yang itu tugasnya. Kita sebagai wakil saja. Ingat, wakil yang diberikan amanah. Itu menurut saya, saran saya, kalau masih ada uang dari administrasi itu yang digunakan dulu untuk makan-makan, itu lebih bagus, lebih amanah insyaallah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tanya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Ya. Itu kan tadi pas bagian yang pembungkusan daging tadi disarankan tidak menggunakan plastik ya? Ya. Plastik hitam atau merah? Plastik hitam, dan yang di slide presentasi Ustaz tadi menggunakan warna plastik hitam dan merah kalau masalah yang Ya. ini tadi. Nah cuman
yang saya tanyakan, apakah apakah menggunakan plastik itu otomatis tidak boleh, karena sekarang kan banyak plastik yang ramah lingkungan, ya ada sertifikasi food grade, dan dia bisa biodegradable juga, mudah terurai dan sebagainya. Itu bagaimana Ustaz? Baik, bagus. Pada umumnya kalau plastik-plastik yang bisa pudar sendiri biasanya warnanya putih ya, umumnya ya. Tidak ada warna hitam biasanya. Biasanya ada banyak yang warna-warna itu daur ulang kan. Ya, kalau yang hitam memang rata-rata daur ulang. Iya. Yang selain hitam itu merah, putih, hijau, biru itu ya cukup banyak sekarang yang menggunakan material plastik biodegradable dan dia ada sertifikasi food grade. Iya, kalau itu misalnya sudah teruji silakan saja. Tapi lebih bagus untuk menjaga ya. Ya kita kan nggak tahu kandungan yang kita beli ini gimana speknya juga kita nggak tahu. Untuk menjaga yang lebih aman warna putih yang sudah aman. Atau kalau tadi kalau pakai campuran pakai daun boleh, daun pisang. Kalau di kampung-kampung malam pakai daun apa? Jati. Daun jati dibungkus, itu kelihatan bagus banget itu kan. Alami sekali kan. Ya, daging yang udah alami ditambah alami lagi, itu lebih bagus. Ya, kalau itu ada sertifikasinya untuk penggunaan yang lebih bagus enggak apa-apa insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Jam 9. Cukup mungkin kali ya? Nggak ada lagi? Mungkin saya cukupkan kajian kita pada malam ini tentang manajemen kurban. Kurang lebihnya sebetulnya saya ini hanya sebagai thalibul ilm, ya, orang yang belajar ilmu juga dan berupaya untuk ya kita saling watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Tugas kita kan seperti itu ya, untuk saling an-nasihah. Karena agama kita itu nasihat, ad-dinun nasihah. Maka buat kita semua orang-orang yang terpilih nanti sebagai panitia kurban, gunakan amanah itu, jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah, Nabi SAW mengatakan kulukum ra'in wa kulukum an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawabannya dari pemimpin yang kalian lakukan. Maka kalau kita jadi juru sembelih halal, pastikan kita amanah, niatkan ikhlas karena Allah. Kalaupun dapat uang itu anggap aja itu tambahan dari rezeki yang Allah berikan. Misalkan ya, jangan cari kesempatan ya, kesempatan ini dan itu, jangan. Gunakan ini untuk ladang, untuk ibadah dan untuk mensyiarkan dari syiar-syiar Islam. Ya, orang banyak berkurban kita senang, gembira ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.